Salam dan bahagia. Saya Polikarpus Willigis Arya Lesmanek akan menjelaskan tentang proses bubut luar dan bubut dalam. Membubut rata. Bubut rata adalah proses permesinan pada bagian luar benda silindris untuk membentuk diameter yang diinginkan. Proses membubut rata dilakukan dengan 1. Benda gerja yang berputar. 2. Satu pahat bermata potong tunggal. Dan yang ketiga, gerakan pahat sejajar terhadap sumbu benda kerja pada jarak tertentu sehingga akan membuang permukaan luar benda kerja. Langkah-langkah pengerjaan bubut rata yaitu yang pertama, siapkan mesin bubut yang akan digunakan. Pada tahap ini kita harus memeriksa kondisi dari mesin bubut yang akan kita gunakan, mulai dari fungsi, dari setiap bagian-bagian yang berputar dari mesin bubut tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin pekerjaan kita tidak mengalami gangguan. Kedua, pasang benda kerja pada cekem. Pemasangan benda kerja ini harus senter terhadap sumbu simetris benda terhadap cekam pada saat berputar. Untuk memastikan apakah benda sudah senter dapat dilakukan dengan memutar benda tersebut, kemudian periksa secara visual. Apabila dirasa sudah cukup, maka kunci cekam dapat dikerasi. Langkah yang ketiga adalah pemasangan pahat. Pasang pahat pada pemegang pahat dengan diganjal plat agar tingginya sesuai atau senter dengan sumbu simetris benda kerja. Untuk mempermudah penyetelan pahat dapat dibantu dengan senter pahat yang diletakkan ekor tetap. Penyetelan pahat dilakukan dengan menambah atau mengurangi jumlah plat yang digunakan sebagai ganjal agar tinggi pahat sesuai dengan sumbu silindris benda kerja. Dan apabila telah selesai, maka jepit pahat dengan pengunci pahat. Yang berikut adalah untuk pembubutan bubut dalam. Prosedur pembubutan bubut dalam. Proses kerja pembubutan diameter dalam pada dasarnya sama dengan membubut rata. Namun, dilakukan pada bagian dalam diameter benda kerja yang sebelumnya sudah dilubang menggunakan mata bor. Pembubutan jenis ini banyak digunakan untuk keperluan memperbesar lubang pada benda kerja. Alat potong yang digunakan adalah pahat bubut dalam. Pengerjaan pembubutan dalam memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi. Hal ini dikarenakan proses penyayatan tidak dapat dilihat atau diamati secara jelas oleh operator. Untuk membubut dalam dapat dilakukan dengan dua cara putaran sumbu utama mesin. Yang pertama, putaran ke kiri atau ke belakang, dan putaran yang kedua yaitu putaran kanan atau ke depan. Jika putaran kiri, maka pahat memotong dari dalam dengan posisi mata pahat mendekati operator. Sedangkan untuk putaran kanan, maka mata pahat menghadap ke depan dengan penyayatan menjauhi operator. Urutan proses pembubutan dalam yaitu 1. Persiapkan bahan, mesin, dan peralatan lainnya yang akan digunakan. Yang kedua, cek ukuran bahan mula-mula yang akan dikerjakan. Yang ketiga, pelajari cara kerja mesin bubut. 4. Pelajari cara kerja sistem skala nonius pada handle-handle mesin bubut. 5. Pelajari cara cekam benda kerja dengan cuk rahang 3. 6. Pelajari cara pemasangan pahat bubut dalam. 7. Pasang benda kerja pada cuk. 8. Pasang pahat dan setting pahat. 9. Membubut muka benda kerja hingga ketebalan yang diminta dan membuat lubang senter. 9. Mengebor benda kerja dengan diameter mata bor yang sesuai. 10. Lakukan pembubutan dalam menggunakan pahat bubut dalam hingga mencapai ukuran yang diminta. Dan yang ke-10, mengukur diameter dalam hasil pembubutan. Sekian. Perkenalkan, nama saya Satrio Adi Nugroho dari kelas Teknik Industri C. Membuat undercut. Proses undercut memiliki banyak risiko, sehingga harus dikerjakan dengan hati-hati. Caranya yaitu dengan memakankan ujung pahat ke bidang benda kerja
dan tidak langsung membuat diameter dengan cara pemakanan maju mundur menggunakan eretan melintang. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Aji Rahma Adli dengan NIM 2019 012101. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara pembuatan ulir luar. Langkah-langkah pembubutan ulir luar. Pertama, mempersiapkan gambar kerja. Siapkan gambar kerja dan pahami dimensi-dimensi sesuai dengan permintaan gambar kerja. Hal ini penting agar pada waktu memproses pembubutan tidak terjadi kesalahan. Selanjutnya, siapkan alat potong. Berikut beberapa alat potong yang perlu disiapkan adalah pahat rata atau ISO 6 untuk pembubutan diameter luar dari ulir. Pahat muka kamfer atau ISO 2 untuk pembubutan muka dan membuat pinggul atau kamfer. Pahat alur atau ISO 7 untuk pembubutan alur pembebas pada waktu penguliran. Pahat ulir metris untuk pembubutan ulir. Kita masuk pada tahapan membubut, yaitu membubut diameter mayor untuk ulir luar. Untuk pembubutan ulir luar, diameter mayor dari ulir luar biasanya dikurangi sebesar 0,2 mm dengan tujuan pada waktu proses penguliran terjadi build up chip pada puncak ulir, maka diameter ulir luar akan pas dan mudah pada waktu pengepasan. Misalnya pembubutan ulir M10, maka sebelum dilakukan penguliran, diameter yang dibubut adalah 9,8 mm. Selanjutnya, membuat alur pembebas ulir. Alur pembebas atau undercut perlu dibuat agar pada waktu penguliran pahat tidak menabrak pada bagian pojok atau siku pada pembubutan ulir dengan diameter bertingkat, dan agar pada waktu pengepasan bisa mepet dengan bagian pojok atau siku. Selanjutnya, mengatur jarak puncak atau pitch yang diinginkan. Aturlah pitch sesuai dengan tuntutan gambar dengan cara melihat tabel otomatis ulir dan memutar tuas roda gigi pada gearbox pitch sesuai dengan tabel. Mengecek kesesuaian jarak puncak ulir. Untuk mengecek kesesuaian jarak puncak ulir, maka dilakukan pembubutan ulir dengan kedalaman setipis mungkin dan kemudian dicek dengan mal ulir atau pitch gauge. Setelah sesuai, maka pembubutan ulir dapat dilakukan dengan penambahan kedalaman 0,1 mm setiap penyayatan. Untuk proses finishing, penambahan kedalaman sebesar 0,02 mm dan dilakukan 2-3 kali penyayatan pada kedalaman yang sama. Setelah selesai, cek dengan mur atau ring pitch gauge. Sekian penjelasan mengenai pembuatan ulir luar. Terima kasih. Salam dan bahagia, saya Salsya Milenia, NIM 2019 012075. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan ulir dalam. Berikut langkah-langkahnya. Pada pembubutan ulir dalam, pada prinsipnya sama, hanya berbeda pada alat potong dan ukuran pembubutan rata sebelum diulir. Langkah-langkahnya yaitu 1. Mempersiapkan gambar kerja. 2. Mempersiapkan alat potong. Alat potong yang digunakan antara lain: A. Center drill. Center drill digunakan untuk membuat awalan lubang pada pengeboran lubang di mesin bubut. B. Twist drill. Twist drill digunakan untuk membuat lubang awal pada proses pembubutan dalam. C. Pahat ISO 8 atau ISO 9. Setelah dilubangi dengan twist drill, maka dilakukan proses boring, yaitu pembesaran lubang dengan ISO 8 untuk lubang tembus dan ISO 9 untuk lubang bertingkat. D. Pahat alur dalam. Pada lubang bertingkat atau ulir tidak tembus, maka perlu dibuat alur untuk pembebasan ulir dengan pahat alur dalam. E. Pahat ulir dalam digunakan untuk pembubutan ulir di dalam. Cara yang ketiga yaitu membubut diameter minor untuk ulir dalam. Pada pembubutan ulir dalam, maka diameter lubang yang dibubut adalah sebesar diameter mayor ulir dikurangi pitch atau jarak puncak ulir.
Misalnya, ulir M16 dikali 2, maka diameter lubang yang dibuat adalah 16 min 2 sama dengan 14 mm. Dan agar pengepasan ulir lebih mudah, biasanya diameter minor ditambah 0,2 mm, sehingga diameter yang dibubut adalah 14,2 mm. Untuk selanjutnya, proses pembubutan ulir dalam sama dengan pembubutan ulir luar.